Halo semuanya, kami dari kelompok Adobe Primer akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai aplikasi jasa naskah dan editing video, di mana anggota kami terdiri dari Veronica Mayasari sebagai ketua, Retno Pangesti, saya sendiri sebagai UI designer, dan Risa Andriana Putri sebagai programmer. Part 1 mengenai aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Veronica Mayasari. Oke, part 1 mengenai aplikasi kami. Di sini aplikasi kami bernama Jasane, yaitu jasa naskah dan editing video yang memiliki fungsi utama sebagai sarana pembelian jasa pembuatan naskah dan jasa editing video. Nah, user akan diminta untuk mengisikan data-data yang bersangkutan dengan pembelian untuk kemudian dilakukan upload oleh admin. Inilah introduksi mengenai aplikasi kami. Slide selanjutnya itu berupa daftar menu. Bisa dilihat daftar menu kami dalam garis besarnya ada login, lalu menu admin, terbagi lagi beberapa bagian, lalu menu user ada beberapa bagian, lalu ada menu data pembelian jasa editing, dan menu-menu lainnya. Bisa dilihat dari tampilan slide ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Retno Pangesti sebagai moderator. Berikut kami akan menampilkan aplikasi yang telah kami buat beserta penjelasan dari setiap fungsi dan dari menu yang tersedia. Kepada rekan saya Risa Andriana, saya persilahkan. Baiklah, saya Risa Andriana Putri. Saya akan menjelaskan tentang tampilan dan fungsi menu dari program yang kami buat. Baiklah, pertama berikut adalah menu login. Berikut ialah tampilan dari menu login kami. Bisa dilihat di sini kita dapat memasukkan username dan juga password. Jadi di dalam program kami ini, di dalam database-nya terdaftar dua user. Yang pertama yakni user admin dan yang kedua user. Untuk user admin ini dapat digunakan oleh kami sebagai pembuat aplikasi atau orang yang mengakses aplikasi ini sebagai pemiliknya. Sementara untuk akun user dapat digunakan oleh para pengguna yang ingin membeli jasa naskah atau editing kami. Baik, untuk login admin, username-nya ialah admin, kemudian passwordnya 123. Sementara untuk login user, username-nya adalah user dan passwordnya adalah 456. Langsung saja kita login. Setelah berhasil login, maka akan muncul tulisan Anda login sebagai admin, artinya login kita telah berhasil. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya masuk ke menu utama. Jadi menu utama ini hanya dapat diakses oleh admin atau sang pemilik aplikasi. Jadi di sini ada sub-sub menu lainnya. Pada sub menu pembelian jasa editing. Nah, di sini terdapat data-data dari user yang membeli jasa editing. Jadi ada ID pembelian, kemudian ada nama user, kemudian ada kreator, kecepatan, voice over, sound design, motion graphics, dan total harga yang perlu dibayarkan. Jadi di sini bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi create itu maksudnya add. Jadi kalau add itu maksudnya kita menambahkan data ke dalam database yang berisi data pembelian jasa editing. Jadi di sini kita dapat mengisikan ID pembelian, kemudian nama user, kemudian kreatornya ini ada 3. Kemudian ada kecepatannya juga ada 3, normal, medium, dan fast. Kemudian ada voice over, sound mixing, dan motion graphic. Setelah data di add di sini, maka ia pun akan muncul di dalam tabel di bawah ini.
Selanjutnya, untuk fungsi update dapat dilakukan dengan mengeklik data yang ada pada tabel dan melakukan pengeditan atau pengupdatean pada data. Misalnya di sini saya ingin merubah nama usernya menjadi bulan. Setelahnya kita menekan tombol update. Apabila data telah berhasil diupdate, maka akan muncul pesan data telah diupdate. Namun apabila data gagal diupdate, maka akan muncul pesan data gagal diupdate. Kemudian untuk delete ini gunanya menghapus data yang sudah kita isikan ke dalam database. Jadi kita bisa melakukannya dengan memilih salah satu data yang ada pada tabel, kemudian menekan tombol delete. Selanjutnya reset. Reset ini apabila kita sudah melakukan pengisian di dalam text box-nya, namun kita ingin mereset semuanya agar kembali kosong pilihannya dan isiannya. Jadi kita dapat menekan tombol reset ini. Kemudian tombol exit dapat kita gunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Sementara tombol hitung ini dipakai untuk menghitung harga. Apabila kita menekan tombol exit, akan ada permintaan untuk konfirmasi apa kita ingin keluar aplikasi atau tidak. Lalu kita menekan yes. Selanjutnya ada menu pembelian jasa naskah. Nah, jadi hampir sama seperti data pembelian jasa editing tadi. Ada ID pembelian, nama user, kreator, kecepatan, revisi, storyboard, production, dan fungsinya sama seperti data pembelian jasa editing. Terdapat tabel yang menerangkan tentang data-data para pembeli. Kemudian terdapat pilihan-pilihan yang bisa dipilih, kemudian ada pengisian data diri, dan juga di sini juga admin dapat melakukan CRUD seperti sebelumnya. Selanjutnya menu pembeli. Nah, di sini khusus tabel di database yang berisikan data-data pembeli. Jadi ada nama pembeli, ID pembeli, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini admin juga dapat melakukan CRUD sama seperti tadi. Tetapi perbedaannya di sini tidak ada tombol hitung karena tidak ada harga untuk itu. Selanjutnya menu kreator. Jadi data kreator ini adalah data para editor dan pembuat naskah. Di sini juga hampir sama dengan data para pembeli. Jadi ada ID kreator, nama, telepon, dan email. Di sini juga admin bisa melakukan CRUD. Selanjutnya extras. Jadi di menu extras ini terdapat tambahan-tambahan yang dapat dipilih ketika melakukan pembelian data, ketika melakukan pembelian naskah ataupun editing video. Di sini juga adminnya bisa melakukan CRUD. Motion graphic, menu data motion graphic ini untuk pada pembelian editing video, jadi apakah akan memasukkan data motion graphic atau tidak, bisa dipilih. Kemudian ada ekstra harganya tentunya. Kemudian production ini apakah ingin dipandu pada saat proses pembuatan naskah. Nah, ini ada di bagian pembelian jasa naskah. Selanjutnya revisi. Nah, untuk data revisi, menu data revisi ini juga untuk naskah. Jadi naskahnya menerima 3 kali revisi, bisa dipilih juga, dan ada tambahan harganya. Selanjutnya ada sound design and mixing. Ini berada di menu, termasuk kepada menu pembelian jasa edit video. Jadi apakah mau include sound design dan mixing juga atau tidak. Kemudian ada storyboard. Nah, ini untuk pembelian naskah, apakah ingin sekalian dengan storyboard atau tidak. Terakhir, ekstrasnya adalah voice over. Nah, ini untuk editing video. Apakah video ingin dilengkapi dengan dubbing suara atau tidak. Selanjutnya kita akan login dari user. Jadi pada akun user ini, username-nya adalah user, sementara yang pernah. Nah, di dalam
menu user hanya terdapat 2 menu saja. Ada menu pembelian jasa editing, dan di sini pembeli hanya dapat meng-add, mereset, exit, dan menghitung. Jadi tidak bisa melakukan create dengan app seperti yang bisa dilakukan oleh admin. Di sini ada pengisian nama user, kreator, kecepatan, voiceover, sound and mixing, kemudian motion and graphics. Terakhir, menu pembelian jasa naskah untuk user juga hampir sama dengan pembelian jasa editing. Ada nama user, kreator, kecepatan, revisi, storyboard, production, dan ini juga tidak bisa melakukan close lengkap admin. Hanya ada tombol add, reset, exit, dan hitung. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh apabila ada user yang ingin melakukan pembelian jasa editing atau jasa naskah. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah dengan login sesuai dengan akun user. Masukkan username user, kemudian passwordnya 456, kemudian tekan login. Setelah ada pesan, tekan OK. Nah, kemudian tentukan apakah Anda ingin melakukan pembelian jasa editing atau pembelian jasa naskah. Atau mungkin Anda ingin membeli dua-duanya. Bisa. Setelahnya, apabila Anda ingin membeli jasa editing, masuk ke submenu pembelian jasa editing, kemudian lakukan pengisian data. Nah, di sini Anda bisa mengisikan nama Anda. Misalnya, nama saya, bukan nama saya, misalnya Cak Nubu. Nah, misalnya saudara Cak Nubu ingin melakukan pembelian dan dia di sini dapat melakukan pemilihan kreator. Jadi kreator ini siapa yang Anda ingin pilih sebagai editor dari video Anda. Jadi di sini ada 3 pilihan, ada Retno Pangesti, Veronica Mahesari, dan Diana Putri. Di sini saya akan memilih nama saya sendiri, Diana Putri. Kemudian di bagian kecepatan Anda dapat memilih ingin secepat apa proses video itu dilaksanakan, diedit. Jadi Anda ingin kecepatannya normal, medium, atau fast, bisa Anda pilih. Di sini saya akan memilih fast. Selanjutnya voice over. Jadi ada 2 buah pilihan voice over. Yang pertama female voice over dan yang kedua male voice over. Anda juga bisa memilih pilihan male voice over apabila Anda tidak menginginkan voice over di dalam video Anda. Di sini saya akan memilih female voice over. Selanjutnya sound and mixing. Apabila Anda ingin video Anda diedit dengan menyertakan sound dan juga mixing, Anda dapat memilih with sound design and mixing. Jika tidak, Anda dapat memilih no sound design and mixing. Selanjutnya motion graphic. Jadi apabila Anda ingin menginclude motion graphic di dalam video Anda bisa memilih with motion graphic, atau jika tidak ingin, Anda bisa memilih no motion graphic. Nah, di sini setelah Anda memilih ekstra-ekstra yang Anda inginkan, akan muncul daftar harganya. Jadi Anda bisa memperkirakan, selanjutnya bisa dihitung total dari pembelian yang akan Anda lakukan. Setelah berhasil dihitung, maka muncul total dari harga pembelian jasa editing. Apabila Anda benar-benar yakin ingin melakukan pemesanan, Anda pun bisa menekan tombol add. Nah, setelah muncul pesan simpan berhasil, berarti pesanan Anda sudah masuk ke dalam database dan dapat langsung diproses. Saya lihat di sini, nama Anda sudah muncul. Oke. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk pembelian jasa naskah. Nah, pembelian jasa naskah ini hampir sama seperti pembelian jasa editing tadi. Perbedaannya di sini Anda bisa memilih revisi, storyboard, dan production. Jadi saya akan memberi contoh juga, misalnya usernya. Kemudian kreatornya Veronica Mahesari. Selanjutnya kecepatannya bisa dipilih medium. Nah, revisi ini apabila Anda ingin melakukan revisi pada naskah Anda. Jadi kami menerima pemilihan revisi sampai maksimal 3 kali. Anda juga bisa memilih tanpa revisi. Tanpa revisi tentunya lebih murah. Makin kecil angka revisinya, maka harganya pun makin murah. Jadi saya memilih tanpa revisi. Selanjutnya
storyboard. Jadi pada saat pembuatan naskah Anda bisa memilih apakah akan di-input naskahnya juga atau tidak. Sini saya akan memilih complete storyboard. Selanjutnya production. Nah, ini apabila Anda ingin pada proses pembuatan naskah dan juga videonya, apabila Anda ingin dengan panduan dari kami, maka Anda bisa memilih full guided production. Selanjutnya dihitung totalnya. Kemudian add. Nah, bila keluar pesan senang berhasil, data Anda pun berhasil tersimpan di dalam database dan pembelian Anda akan langsung kami proses. Oke, keluar. Setelahnya Anda dapat menekan tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator kami, Retno Pangesti. Oke, selanjutnya ada part kedua mengenai pilar-pilar OOP yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Veronica Mayasari. Oke, part 2 mengenai pilar-pilar OOP. Di sini kami memakai pilar enkapsulasi, adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Jadi, dengan enkapsulasi ini kita bisa membuat pembatasan akses kepada properti dan metode, sehingga hanya informasi properti dan metode tertentu saja yang dapat diakses dari luar. Inilah mengenai enkapsulasi, salah satu pilar-pilar OOP. Selanjutnya, nah di sini enkapsulasi tentang kode programnya di program kami, yaitu menu, salah satunya itu pada menu user. Inilah salah satu contohnya, bisa dilihat pada tampilan presentasi kami. Selanjutnya, nah inilah penjelasan enkapsulasi selanjutnya, yaitu ketika sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai publik, maka seluruh kode program di luar kelas bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan. Nah, berbeda halnya dengan privat. Privat itu hanya bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri dan tidak bisa diakses oleh kelas lain atau kelas turunan lainnya. Itu salah satu beberapa dari enkapsulasi. Selanjutnya, pilar-pilar OOP selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan keturunan, yaitu konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi konsep inheritance ini dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode pada program. Inilah contoh program inheritansi, terdapat pada menu data kecepatan, voiceover, dan juga storyboard. Bisa dilihat, inheritance itu kita lihat ciri-cirinya memakai kata-kata extends, data kecepatan extends java.swing.jframe. Jadi kata ciri-cirinya itu extends. Selanjutnya, jadi inheritance ini di sini terjadi penurunan kelas. Dilihat di sini dalam penurunan inheritance, ciri-cirinya itu bisa kita lihat dari penulisan extends, data kecepatan extend javax.swing.jframe. Jadi javax.swing.jframe ini kepada kelas data kecepatan akan menunjukkan kalau dia ini penurunan gitu. Hal ini dilakukan karena aplikasi kami merupakan aplikasi berbasis GUI, Graphical User Interface, dan yang dalam pembuatannya membutuhkan beberapa fungsi yang terdapat di kelas JFrame tersebut. Selanjutnya yaitu class driver dan class object. Class driver ini adalah kelas yang memiliki main utama dan yang dapat dijalankan programnya, sedangkan class object itu adalah kelas yang tidak memiliki main utama dan dia hanya dapat dikompil saja tapi tidak dapat dijalankan. Nah, di sini ada contoh dari class driver dan class object. Bisa dilihat pada tampilan presentasi kami. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator, yaitu Retno Pangesti, rekan kami. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.